Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa kajian agama dalam rangka menghormati datangnya bulan Ramadan. Marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita semua. Nikmatul iman, nikmatul Islam. Kita telah diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan besok bersama-sama dengan beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku umat manusia yang diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang paling sempurna, diberi akal, diberi nafsu, dibentuk dengan sebaik-baiknya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dari kesempurnaan yang kita miliki, supaya benar-benar kita gunakan sebaik-baiknya, bisa untuk diri kita sendiri, bisa untuk keluarga, bisa untuk umat yang ada sekitar kita. Kita bisa menolong mereka. Tentu kita harus punya ilmu, kita harus belajar ilmu. Maka kita selaku orang tua, bagaimana kita punya anak supaya dididik untuk mengetahui ilmu agama, untuk meneruskan perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW, untuk meneruskan tokoh-tokoh ulama yang sudah mendahului kita. Sebab kehidupan ulama yaitu berjuang meneruskan perjuangan baginda Rasul. Lelah di dunia, lelah di akhirat, itulah kehidupan para ulama. Apalagi masa corona ini, setiap hari, setiap malam bangun tafakur, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa bagaimana supaya corona di Indonesia ini cepat berakhir, selesai dan tidak masuk lagi ke Indonesia. Mereka berdoa, Allahumma dfa'annal bala'a wal waba'a wal fasya'a wa ta'una wa quruna wa zalazila wa syada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min biladina Indonesia khasah wa sa'iri buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Itulah perjuangan para ulama di dunia, menyelamatkan umatnya, menyelamatkan negaranya. Besok di akhirat pun beliau juga masih sibuk untuk menyelamatkan kepada murid-muridnya. Di dalam hadis dijelaskan ketika seorang ulama berkumpul dengan seorang yang ahli ibadah, kiai ulama berkumpul dengan kita orang yang bodoh.
yang hanya bisa mengandalkan ibadahnya. Idza istama'al alim wal 'abid ala siratil mustaqim, ketika berkumpulnya para ulama, orang-orang alim dan hamba-hamba Allah yang ahli ibadah, wa qila lil 'abid, dikatakan kepada hamba-hamba Allah yang ahli ibadah, kata Allah, udkhulul jannata wa tana'ama bi ibadatika. Kata Allah, masuklah kalian wahai hambaku yang ahli ibadah, wa tana'ama, masuklah ke surga, wa tana'ama bi ibadatika, dan bahagialah di sana, bernikmat-nikmatlah kalian di sana dengan ibadahmu. Jadi kita dulu orang yang bodoh-bodoh dulu itu yang masuk dulu itu. Nah, baru para kiai, para ulama. Jadi lelah para ulama itu. Nah, ketika para ulama mau masuk, wa qila lil alim, dan dikatakan kepada orang alim, "Qif, sudah. Kalau kamu berhenti dulu di sini. Kau jangan masuk dulu. Isfa' liman ahbabta, berilah syafaat kepada orang yang dulu cinta kepadamu. Berilah pertolongan murid-murid kamu, kaum kamu, umat kamu yang dulu berjuang sama kamu, yang dulu ngaji sama kamu, yang dulu ikut sama kamu." Nah, setelah nanti mereka sudah masuk, barulah kamu masuk ke dalam surga. Jadi ulama di situ itu bekerja keras mengumpulkan murid-muridnya, kaum-kaumnya, supaya jangan sampai ada yang tertinggal satupun dari umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itulah kemuliaan para ulama. Sudah lelah hidup di dunia, sudah kurang tidur, riyadhah demi keselamatan umatnya dan negaranya, besok di alam akhirat pun ketika mau menyelamatkan mereka dari adab api neraka, seorang ulama, para ulama kerja keras untuk menyelamatkan umatnya. Maka dari itu, titipkanlah anak-anak kita sama kiai, sama ulama, supaya mereka mau belajar ilmu agama. Kalau anak ingin memberi syafaat kepada orang tua, ingin menolong kepada orang tua, ingin dikabulkan segala doa-doanya, yaitu mereka anak-anak yang mau mondok, mau bersama para ulama. Tapi kalau kita punya anak itu mampu dalam kehidupan, mewah dalam kehidupan, kita orang tua itu cuman numpang makan, numpang tidur sampai hari tua, sampai kematian. Untuk memberi syafaat itu berat sekali. Mereka hanya dunia yang bisa kita harapkan. Tetapi kalau orang tua mendidik anak ke pesantren, mereka dalam ilmu agamanya, mereka mengetahui ilmu agamanya, mereka jadi anak yang soleh. Yang kita dapati bukan hanya dunia, akan tetapi kita akan mendapat syafaat dari anak itu, doa dari anak itu, kemuliaan dari anak itu, kemudian pahala dari amaliyah anak itu. Mereka akan mencari orang tuanya, mereka akan menolong orang tuanya. Itulah anak yang soleh, anak yang dalam ilmu agamanya. Sedangkan sekarang orang itu kalau punya anak sudah bisa baca Al-Quran, sudah bisa sholat, rasanya orang tua itu sudah puas, sudah bangga. Padahal masih jauh
perjalanannya itu. Kalau para kiai, para ulama, kalau belum bisa baca kitab, kalau belum bisa belajar alfiyah, kalau belum mengetahui hukum-hukum para madhab, para ulama-ulama, itu belum puas. Sehingga untuk keluarga kiai pada umumnya itu mereka dikumpulkan anak-anaknya ke dalam pondok pesantren supaya bisa mengajarkan orang tua. Mudah-mudahan kita selaku orang tua bisa mendidik anaknya ke pesantren, kemudian bisa meneruskan perjuangan para ulama, perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itulah yang bisa saya sampaikan. Allahumma bi'illah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.